Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan fil hadis Omang kana man arada dunya fa'alain bil ilmi man arada akhirata fa'alain bil ilmi wa man arada huma fa'alain bil ilmi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kurang hafal dengan tapi secara nama dan kedekatan insyaallah saya dekat dengan Bapak Mediantono, Pak Mur, Ibu Kades dan Ibu Bidan semuanya. Insyaallah saya akan memberikan sedikit pemahaman ataupun tentang apa itu sih nikah siri gitu. Apa yang kita tahu tentang nikah siri? Nikah siri itu banyak yang berpendapat nikah siri itu kan sah menurut agama. Sah menurut agama. Jadi ya mereka legal aja gitu mau nikah siri gitu. Kasus-kasus yang semacam ini kalau kami temukan di kantor, terutama saya sebagai pejabat pemeriksa berkas, kalau sudah berkas masuk ke saya, yang saya periksa pertama adalah umur. Ya, umur dari catin itu calon pengantin, laki-laki ataupun perempuan. Kalau perempuan itu harus umurnya 20 pas, tidak boleh kurang bulan hari, dan tahunnya tidak boleh. Tahunnya 20, tapi kurang 6 bulan tetap kami ikat, tidak bisa. Terus walaupun jangankan kurang 6 bulan, kurang 1 bulan tetap kami tidak akan terima. Terus kemudian yang kedua saya periksa tentang status pernikahan orang tuanya. Nah, dulu di KK itu tertera nikah tidak tercatat. Itu ada di situ. Tadi pagi saya bareng telepon dengan Ibu Kades. Terus masalahnya seperti itu. Nah, dulu kalau karena sistem mungkin alam saya kurang begitu paham. Jadi nikah orang tua yang nikah siri itu tercover juga di KK. Ada di situ tertulis nikah tidak tercatat. Ya, nikah tidak tercatat. Artinya itu tidak punya buku nikah, gitu. Nikah siri. Tapi ada kasus, ya, ada jamaah yang mau berangkat haji, minta rekomendasi haji ke KUA. Saya periksa itu yang berhubungan dengan pembuatan paspor. Nanti pas mau berangkat, pemberangkatan itu berhubungan dengan pembuatan paspor. Jadi paspor itu dibuat berdasarkan diantaranya itu dengan dokumen yang berupa akte kelahiran, kemudian buku nikah atau ijazah. Nah, kalau mereka ini 3 berkas ini blank ataupun ada kecacatan, insya Allah paspor tidak bisa dibuat. Itu ya Pak Media tentang pemberangkatan, karena Pak Medi juga aktif di travel umroh. Nah, kemudian semacam itu, lalu saya bilang, nah semacam inilah kendala-kendala yang kita temukan secara pemberkasan dan secara kalau saya udah ngadepi 2 orang yang semacam itu, saya tuh langsung naik, itu panik gitu. Emosi saya keluar dulu. Pertama datang ada yang sudah hamil, kemudian bapaknya ini nikah siri. Nah, hubungannya apa? Nah, kita tinjau. Jadi saya juga minta tolong kepada ibu-ibu kader dan teman-teman semuanya, kita pahamkan mereka. Jadi nikah siri itu seperti apa sih? Kalau menurut agama, nikah siri itu menurut kata bahasa ataupun menurut definisi nikah di bawah tangan. Maksudnya apa di bawah meja apa di mana gitu. Nikah yang disembunyi-sembunyikan gitu. Nikah yang disembunyikan. Apa sebab?
pasti kenapa mereka nyembunyikan? Ada apa dengannya gitu kan? Iya, Ada Pak. sesuatu. Ada apa dengannya? Kalau zaman Rasulullah, zaman Kuenya dahulu, dimakan. kakek nenek kita itu mungkin biasa aja karena tidak ada hubungannya dengan hal-hal dokumentasi, hal-hal dokumen. Lah kalau sekarang nikah itu daftarnya online, ya nikah itu daftarnya online. Jadi kalau kita masukkan nik calon pengantin itu laki-laki atau perempuan itu masukkan teng itu sudah terkoneksi ke capil, sudah terkoneksi ke pengadilan. Jadi semuanya sudah nyangkut. Kalau satu saja niknya itu nyangkut, maka semuanya itu apa namanya jadi trouble, semuanya jadi menolak, data itu tertolak gitu. Kemudian contoh nih ya, yang kasus nikah siri, kita masukkan data Jatim nama bapaknya. Nah, karena tidak terdaftar pernikahannya di pemerintahan, jadi dia nggak mau muncul, bapaknya nggak mau muncul, ini gimana ya? Berulang kali kami cari tahu, akhirnya udah kami kira dulu lah semacam ini apa sebabnya, ya karena itu. Jadi sekarang itu sudah tersistematis, jangankan kita yang berupa apa namanya dokumen penting, ya kan? Ini kita mau daftar pakai nomor HP baru saja, pakainya harus kakak, ya kan? Iya. Pakainya harus kakak. Nah, kita kembali lagi kepada apa itu nikah siri dan bagaimana resiko yang akan didapati. Nikah siri itu dalam arti kata umum itu nikah yang disembunyikan atau nikah di bawah tangan. Apa sebab? Di antaranya satu, nikah masih di bawah umur, ya. Kemudian dua, karena lain hal dan sebagainya, ya. Karena tadi buah cintanya tadi mungkin saya tahu dan buah cinta. Jadi secara agama yang dinamakan dengan nikah siri itu sah apabila menurut cukup syarat dan rukunnya, ya. Dinamakan nikah itu walaupun siri itu tetap harus mengacu kepada syarat dan rukunnya pernikahan itu ada. Jadi kalau diantara syarat dan rukun pernikahan itu tidak terpenuhi, maka batal pernikahannya. Contoh, kenapa di KUA kami minta untuk anak perempuan pertama itu kami minta buku nikah orang tua, ya, fotokopi buku nikah orang tua. Apa sebab? Dari situ kami bisa melihat kapan bapak ibunya menikah, ya kan? Kapan bapak ibunya menikah. Kemudian kami hitung dari tanggal dan tahun pernikahannya lahir si anak perempuan pertama tadi. Nah, secara normal, ya kan, dari umur pernikahannya itu 9 bulan 10 hari. Kalau kurang dari 9 bulan 10 hari, ada apa dengannya? Ya kan? Ya. Ada apa dengannya? Kembali lagi ke bapaknya, ya kan, ke bapak ibunya. Apabila anak perempuan yang semacam ini, maaf ngomong, anak yang dilahirkan sebelum pernikahan ijab qabul yang sah, maka tidak ada hak bagi orang tua laki-laki untuk menjadi wali kepada anak perempuan ini. Apa sebab? Maka terhukumlah sebagai perzinaan. Jadi, nah, anak yang dibawa yang sebelum lahir sebelum akad nikah, secara hukum agama dia tidak punya hak menjadi menyandang binti nama ayahnya, walaupun ayahnya tadi yang ayah kandungnya, ayah biologisnya, secara hakikatnya aku yang ngambilin maknya itu aku gitu. Walaupun dia mau nangis sampai air mata darah kasarnya, tetap di hadapan Allah tidak sah. Nah, kemudian bapak ibunya udah nggak ada, tapi punya kakak, ya punya kakak. Kakak laki-laki tuh, pokoknya ayahnya tadi berhubungan sebelum nikah gitu ya. Kemudian lahir si anak perempuan, punya kakak yang laki-laki yang menikahkan kakaknya juga tidak sah. Jadi kembali kemana? Harus kepada wali hakim. Dan si anak perempuan tadi tidak boleh menyandang bin, maunya Paini bin Paijo, itu tidak boleh. Jadi harus Paini binti ibunya, harus bernasab kepada ibunya. Kenapa? Nasatu filsiros, kepada tempat tidurnya, tempat ibunya. Itu bahayanya ya. Kemudian apa sebab? Karena dalam hukum agama anak yang dilahirkan semacam ini punya risiko
tidak boleh menyandang nasab sebagai pada ayahnya, bernasab kepada ayahnya, dan tidak mendapatkan waris secara hukum agama. Itu tidak mendapatkan waris. Jadi kepada adik-adik kakak-kakaknya bawah pun tidak bisa menikahkan. Kalau andaikan nanti yang anak yang dikandung tadi laki-laki dan dia punya adik perempuan, qadarullah bapaknya udah meninggal, jadi jatuh hak walinya kepada kakaknya. Tapi kakaknya ini tadi dari hubungan hasil dia lahir sebelum dia ada sebelum anak nikah, dia juga tidak bisa menjadi wali adik-adiknya di bawah. Jadi harus diputus. Ya, jadi harus diputus. Maka itulah apa sebab ini syariatnya Allah. Ya, ini syariatnya Allah dan kita tidak bisa. Kenapa sih? Ya itu tadi. Kita kalau menjelaskan tentang prahara ba'da zina itu wah, itu masya Allah sekali dan hukumannya bikin miris gitu. Kenapa Allah menghukum orang pelaku zina? Karena semacam itu. Kalau pantasnya ngomong tuh orang zina itu kenapa sampai dicambuk 100 kali? Ya, kemudian udah dicambuk harus dia dirajam. Dirajam dia kalau masih hidup diasingkan, dibuang dari negaranya. Diasingkan seperti itu. Jadi karena apa? Yang keperzinaan itu yang menikmati seluruh sel-sel badan kita itu nikmat. Iya apa enggak? Semuanya udah tahu. Ya kan? Bukan berhubungan badan itu. Nah, itu apabila dilakukan secara sah, maka itu mendapat keberkahan dari Allah dan bernilai sebagai ibadah. Kalau dilakukan sebelum sah, maka hukumannya semacam itu. Ya, karena berhubungan badan itu seperti itulah. Kita tahu semuanya, gitu ya. Kemudian kenapa nikah siri itu tidak dibolehkan dan biasanya ya. Ini minta tolong kepada Bapak Ibu seluruhnya yang ada di desa, tolong informasikan kalau ada pegawai KUA atau pegawai itu penyuluh honorer yang mendatangi pernikahan siri, tolong kami dipanggil. Tolong sampaikan kepada saya, ambil videonya, kirim ke kami. Tidak akan lama dia itu akan diberhentikan. Karena apa? Karena kami tidak boleh sama sekali, walaupun tetangga, walaupun saudara yang melakukan nikah siri, kami datang ke pegawai KUA ini sebagai tamu cuma di situ. Tidak dibolehkan. Apa sebab? Karena itu tadi dianggap kita itu ikut melegalkan pernikahan siri. Nah, kemudian pernikahan siri ini biasanya tidak ngurus berkas ke kantor, ya, tidak boleh ngurus ke kantor. Jadi biasanya nikah siri ini pernikahan itu yang menjadi wali, biasanya menjadi wali atau menjadi penghulu, ya, yang menjadi penghulu itu satu kecamatan ini, ya, yang menjadi wali hakim itu Pak Kepala KUA, satu kecamatan yang punya hak sebagai wali, sebagai itu sebagai Pak Kepala KUA. Selain itu tidak boleh, ya. Jadi kalau ada sini ustadz atau Pak Kiai siapa yang menikahkan siri, maka itu kami sebut sebagai penghulu gadungan. Ya. Dan beliau ini akan kami tindak lanjuti, kami panggil, kami beri pembinaan di kantor. Nah ini kami juga sudah mencatat nama-nama, ya, kami sudah mencatat nama-nama yang ini yang tukang menikahkan gitu. Di Sinar Jaya ketemu satu lagi baru, oknum baru. Kemudian di Manjunto Jaya ada lagi. Dan saya sudah, ya qadarullah, zaman sekarang ini zamannya canggih, zaman digital, sosmed itu ya cepat sekali. Dan saya itu yang baru-baru ini sudah mereka nggak paham. Jadi pernikahan sini diupload ke Facebook. Udah yang upload berteman sama saya. Saya ambil fotonya, saya lapor. Dan itu kemarin baru-baru ini mencak-mencak di kantor itu kebun binatang tuh keluar semua ke kami. Ya, kebun binatang itu keluar semua sampai yang comberan-comberan kotor itu keluar sama kami. Ya, terutama saya, insya Allah kalau untuk urusan syariatnya Allah, saya tidak akan pernah kompromi.
karena hak Allah harus saya tegakkan, haknya Allah harus saya bela, seperti itu. Jadi semacam itu ya ibu-ibu ya. Jadi pernikahan siri itu resikonya apa? Secara hukum agama, kalau syarat dan rukunnya pas, syarat dan rukunnya terpenuhi, sah. Tapi kita hidup di negara hukum, ya kan? Di negara, di pemerintahan yang punya pemerintahan sah, dan wajib bagi kita yaitu mengikuti apa kata pemerintah, ya kan? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ilallah. Kamu wajib mengikuti apa kata pemerintah, pemimpinmu, ya. Atau pemimpinmu bila engkau berselih atas sesuatu, kembalikan kepada Allah, semacam itu. Jadi kalau kita ini berselisih, kita hidup di Sinar Jaya, kita punya Bukades bertindak berdasarkan diklat dan juknisnya bagaimana menjalankan pemerintahan desa. Lah kalau kita bantah, kamu jadi apa ya, silakan urus sendiri kalau Bukades, kalau kamu ya silakan, semacam itu. Jadi kenapa kita harus mengikuti semacam ini? Kalaupun itu sah di mata Allah, sebenarnya kita tetap harus mengikuti aturan pemerintah. Karena pernikahan yang sah itu sah menurut agama dan sah menurut kata pemerintah. Jadi kalau seperti yang dikeluhkan Ibu Bidan, ya itu pasti, ya kan, itu pasti. Dan kami pun sampai bingung. Dan akhirnya mereka nanti datang ke kantor, sudah hamil gede, syukur udah hamil gede, ya. Udah lahir, sudah anaknya mau nikah. Qadarullah umpamanya dia mau lahiran bermasalah, yang harus dirujuk ke Padang, harus sampai BPJS, qadarullah nggak bisa tercover ya Bu Bidan ya, nggak bisa tercover. Nah itu menemukan masalah, akhirnya kemana larinya? Semacam itu, kemana larinya? Semacam itu. Jadi akhirnya apa? Kita yang diuring-uring, ya. Nah, apa solusinya? Kalau semacam itu, ya tunggu dulu. Kalau sudah mereka, kalau masih bisa mereka masih mereka bisa diantisipasi, diberikan pemahaman. Tapi biasanya mereka tuh susah, karena tadi nyumput tadi, ya namanya nyumput kan pasti ketahuan juga. Dan akhirnya apa? Mereka keenakan kalau sudah nikah, sudah bulan madu, nggak sadar, terus 3 bulan hamil terus. Nah bingung mereka pas ini mau lahiran Bu, ini mau ngurus ini Bu, kami mau isbat nikah aja Bu. Nah, ya Allah, ini saya tuh sampai mentolong nggak tepak gitu ya. Kalau saya tuh tega itu ya, sampai itu harus gimana gitu. Jadi semacam ini, kalau menurut hukum Allah syarat dan rukunnya pas, maka boleh dikatakan sah. Tapi kita hidup di negara hukum yang harus kita taat patuh dengan hukum tadi. Nah kemudian itu pernikahan siri ya, yang pernikahan dini, ya pernikahan dini. Ini juga ya Allah ya Rabbi. Ini yang terakhir kemarin saya temuin, bukan Sinar Jaya, Magugo Jaya. Maaf Bu Bidan ya. Ini sudahlah bapak ibunya ini kartunya beda agama. Ya, beda agama. Secara hakiki katanya saya ini Bu, saya muslim Bu. Tapi di KTP tertulis Kristen. Jadi secara ini tidak bisa, secara hukum Islam itu tidak bisa menikahkan antar agama. Itu tidak bisa. Walau hakikatnya ya harus dirubah dulu. Ikrar dulu, mu'alaf ke KUA, proses dulu harus dilalui. Dan kemudian perbarui dulu, sidang dulu ke capil, ikuti prosedur capil. Lama loh Bu, kami ini udah nggak tahan nggak tahan. Ya Allah, apa sih yang nggak ditahanin itu apa? Anaknya masih di bawah umur, masih 16 tahun. Saya bilang walaupun saya ini saya itu dulu guru, saya guru di MTS, dan saya itu kuliah saya ada di kuliah luar biasa, guru pendidikan luar biasa. Jadi saya ngerti sebab-sebab kecacatan anak itu apa, ditengok dari segi pendidikan luar biasa. Sebab-sebabnya itu saya paham. Jadi saya ngerti. Sering saya ngasih penyuluhan ke TK, ada anak-anak yang tantrum, ada anak-anak yang membutuhkan pelayanan khusus, itu saya sering disuruh mengisi ngasih penyuluhan. Jadi alhamdulillah sedikit-sedikit walaupun nggak detail, saya punya ilmunya. Dari segi ilmu saya dulu mantan guru fikih yang tersertifikasi, yang bersertifikasi, saya jadi udah punya
spesialisasi guru fikih yang saya pegang. Jadi saya juga alhamdulillah lulusan pesantren. Jadi saya tahu sedikit-sedikit tentang syariat-syariatnya Allah. Jadi dari segi kesehatan, dari segi kemasyarakatan, dari segi pendidikan tergabung di situ semua. Jadi kadang memang sulit memahamkan orang untuk itu. Ya kembali lagi kepada Allah. Jadi saya setiap mau memberikan penyuluhan atau pemahaman kepada seseorang, saya tetap ya Allah mohon pahamkan mereka ya Allah, berikanlah hidayahmu ya Allah. Saya cuma itu, saya mintakan sama Allah. Kalau mereka paham, dikasih rezeki sama Allah, dipahamkan, mereka terima. Oh ya Bu, insya Allah kami ikutin aja. Kami ikutin aja Bu, saran Ibu. Kita kurang 2 bulan dan qadarullah mau puasa. Ya, mau puasa. Jadi biasanya di pengadilan tuh maraton. Puasa itu kan mau maraton. Jadi jadwal sidang itu penuh, mana yang cerai. Puasa lebaran kurang seminggu kemarin saya jadi saksi perceraian ada tetangga, saya jadi saksi. Masya Allah yang ngantri itu sehari itu sampai 10 pasang cerai. Dan ada yang isbat nikah itu, ya Allah kayak gini. Jadi saya di kantor itu saya sering. Nah ada lagi pernikahan yang di bawah umur tadi itu, secara kami kan hanya menjalankan tugas ya Pak Mulya, Pak Medi. Kami hanya menjalankan tugas. Kalau dari desa NA sudah diberikan kepada kami, tadi itu yang saya periksa, langsung saya tengok ke umur, kemudian ke ini, yang paling penting itu ke kakak tentang status orang tua tadi. Nah kalau saya temukan kendala, nikahnya umurnya belum pas, kami adukan pemeriksaan berkas nikah itu 2 pintu, saya dan Pak Kepala. Kalau saya lolos, kemungkinan Pak Kepala nggak lolos. Pak Kepala nggak lolos, Pak Kepala lolos, mungkin saya nggak lolos. Jadi saya dengan Pak Kepala harus klop, harus semua itu harus valid, semua datanya harus valid. Jadi kalau ini tidak pas, ada kendala, kemudian karena umur, jadi kami kembalikan ke desa. Ya, kami kembalikan ke desa, kami nasihati, silakan mengajukan sidang ke pengadilan untuk melegalkan umur tadi itu. Nah, namun secara pribadi, secara batin, secara apa ya Pak Mul bilang itu, kita itu masih belum ridho lah anak itu nikah. Tapi ternyata pemerintah memfasilitasi gitu dengan sidang ke pengadilan tadi. Jadi kami bisa melaksanakan pernikahan itu apabila cantik tadi sudah mengajukan sidang ke pengadilan. Jadi ditanya nanti di sidang itu, nah sebelum kami menerima putusan dari pengadilan tadi, maka kami tidak berani untuk menikahkan. Ya, untuk menikahkan kami nggak berani. Jadi kalau sudah ada sudah ada putusan tadi, maka kami boleh menikahkan. Gitu. Nah itu seperti itu. Kalau ada tercatat tercover di PLKB, di PKKBN itu nikah di pernikahan dini tadi, karena mungkin prosedurnya seperti itu Pak Mul. Ya sudah itu. Jadi walaupun sudah mengikuti prosedur, tapi tetap umur kan nggak bisa disulap, nggak bisa ditambah berdasarkan dengan KTP tadi kan, berdasarkan KTP tadi. Jadi semacam itu. Jadi untuk teman-teman ketahui juga, Bapak Ibu ketahui bahwa pernikahan itu dibolehkan apabila dinyatakan sah. Ya, kita itu tidak boleh menikahi perempuan. Ya, kita tidak boleh menikahi perempuan itu satu istri orang. Istri sah seseorang itu maka tidak boleh, haram hukumnya ya. Kemudian perempuan di masa idah ya, sudah cerai dengan suaminya, ketok palu, masa idahnya 3 bulan 10 hari ya, 3 bulan 10 hari. Jadi kalau sudah lebih dari 3 bulan 10 hari maka boleh dinikahkan. Jadi seperti itu. Kemudian perempuan yang ditinggal mati suaminya, itu masa idahnya 4 bulan ya Pak Media, masa idahnya 4 bulan. Jadi kalau sudah dilalui itu, maka kami boleh melangsungkan, kami boleh memproses berkasnya untuk menikah. Namun kalau kurang dari itu, kami tetap angkat tangan. Nah mungkin dari orang-orang yang semacam ini, karena sudah mentok tadi, sudah jarang karena ya udahlah nikah aja, nanti udah nikah kita ngajukan isbat nikah semacam itu. Jadi
perempuan yang dalam masa idah diceraikan dalam masa tunggu tadi udah ketok palu 3 bulan 10 hari itu kalau belum cukup harinya waktunya itu tetap kami tahan tidak boleh menikah. Karena apa? Masih ada hak mantan suaminya untuk kembali lagi. Ya. Jadi haram hukumnya menikahi perempuan dalam waktu masa idah. Itu tidak boleh. Ya. Walaupun dia itu udah ditinggal berpuluh-puluh tahun. Ya, berpuluh-puluh tahun. Dan kemudian kami juga tidak akan menikahkan perempuan yang suami istri yang bercerai tapi tidak ada akte cerainya. Walaupun dia sudah ditinggal berpuluh-puluh tahun, dari anaknya belum ada, dari anaknya masih di kandungan sampai udah umur puluhan tahun, tetap kami berdasarkan akte cerai, harus kami proses semacam itu. Jadi ya semacam itulah sebetulnya sama pusingnya dengan kami, terutama kami ini karena apa, kami ini bergerak bekerja di dalam urusan menghalalkan yang haram, ya kan? Dalam artian tanda kutip menghalalkan yang haram. Dulu hubungan suami istri itu kalau belum nikah, belum ijab kabul jadi haram. Tapi setelah diijab kabulkan melalui proses maka menjadi halal. Dan kami yang bekerja di situ ya untuk menghalalkan hubungan mereka itu. Jadi melalui proses, melalui verifikasi yang begitu rumit. Jadi kalau sekarang ada kesannya setelah itu ya, kok ini Pak Kepala yang sekarang tuh rumit banget. Ya memang gitu. Ya bapak ibunya nikah, kemudian bapak ibunya bercerai, anaknya nikah. Nah, tetap saya kejar Bu, ini kasus yang sekarang di SP2 ini yang mau nikah nanti tanggal 28. Itu saya kejar, bapak ibunya cerai. Nah, ini anak pertama dan saya tahu karena saya tetangga, jadi saya tahu background bapaknya seperti apa. Dulu apakah dia hamil duluan mau alam, tapi tetap saya kejar minta buku nikah, fotokopi buku nikah bapak ibunya yang pertama dulu, bukan bapak ibu sambung ya. Nah itu sering keselip, Pak Kepala nggak lihat Pak ini nggak ada buku nikah lah, ini gue nih ada, ini bapak ibu sambung Pak, ini bapak ibu tiri, ibunya tiri, jadi ini bukan ibu kandungnya. Dan kita kan nggak tahu berapa ininya Pak, udah bener-bener dia bener-bener sah atau enggak. Oh iya kayak gitu. Orangnya di mana? Udah nggak tahu lagi. Udah di Kalimantan. Tetap saya kejar itu. Karena kalau saya melegalkan itu berarti saya menyetujui ketidaksahan dari suatu pernikahan. Maka urusannya saya sama Allah. Nah, saya tidak mau nanti di hadapan Allah saya harus bersaksi. Saya mau nanya ke siapa? Ya kan? Saya mau nanya ke siapa? Saya mau minta bantuan siapa? Jadi di dunia ini saya selesaikan. Saya selesaikan supaya semuanya baik-baik saja, semuanya sah-sah semuanya. Jadi minta tolong kepada ibu-ibu PLKB, ibu-ibu kader, jadi supaya menyampaikan kepada masyarakat bagaimana sih nikah yang sah, yang itu seperti apa. Jadi kalau perempuan harus 20 tahun, 19 tahun, kalau laki-laki 20 tahun. Jadi kalau kurang dari situ ya tidak bisa. Nah, kalau mereka sudah terlanjur nikah, nah mudah-mudahan seperti Pak Mulyo bilang tadi, nanti yang 20 tahun yang akan datang kerja kita itu baru nampak hasilnya. Kalau sekarang dipaksakan ya cuma emosi. Ya. Sekarang dipaksakan cuma emosi. Kalau nggak kami nikahkan, kalau harus menempuh jalur ke pengadilan ya silahkan. Sampai kemarin itu, ini ada kasus di Kota Praja itu, anaknya masih kurang 6 bulan. Gebrak meja, semuanya binatang itu keluar semua. Saya ini Bu, udah kalau kami itu nonjok kamu, udah menunjuk, udah ngirim nasi ke itu. Kami udah sebar undangan, kami udah booking pelaminan, kami udah. Nah, itu kesalahan daripada warga. Untuk Ibu Kades dan perangkat desa, jangan pernah tolong sampaikan kepada warga, jangan pernah menentukan hari sebelum berkas ACC dari kantor, ya. Karena apa? Ada yang berkas-berkas yang semacam ini tadi, ketemu hal-hal yang celang kuning tadi itu, itu yang harus kita selesaikan dulu. Nah, salah siapa? Biasanya ini sudah primbonnya tuh hitungannya tuh harus ini gue nih, tanggal inilah pasnya. Kalau selain itu nanti kami dapat petaka, siapa yang jamin?
Kalau gitu saya tak minta tolong carikan saya waktu yang pas biar saya masuk surga gitu ya. Bisa pesen kayak gitu. Jadi inilah. Nah, qadarullah saya berhubungan dengan masyarakat pasien-pasien ruqyah. Saya praktisi ruqyah, saya sering meruqyah orang. Nah, orang yang percaya semacam ini kami babat habis. Tapi mereka tetap tidak percaya. Ini gue ini tanggalnya yang pas tuh ini. Kalau selain tanggal ini jam sekian kami nanti menemukan ketimpa bala. Jangan pernah minta suami saya nikahkan pas pada maghrib, nggak bakalan berangkat. Itu pernah terjadi di SP2. Minta Pak Kadesnya untuk menikahkan qadarullah, Pak Kepala berhalangan, jadi diserahkan sama suami saya. Minta jam 7 ba'da maghrib. Kalau kami biasanya ba'da maghrib itu tilawah dulu, semua anak-anak setoran hafalan, kami setoran sama suami dan berzikir. Jadi tidak ada kami habis maghrib langsung keluar, nanti pasti nabrak isya. Pantang bagi suami saya sholat itu tidak jamaah, ya kan? Jadi itu itu diminta. Akhirnya apa? Suami saya datang sesudah isya, Bu Kades, tidak ditegur sama Pak Kades. Salaman suami saya ditepis tangan suami saya. Jadi ya semacam itu. Biarlah, tapi di hadapan Allah kita menang, ya kan? Kalau cuma ini nanti kalau kita percaya ngikutin, percaya kalau enggak jam sekian tanggal sekian menit dan detiknya harus tepat. Nah, gimana ininya kita percaya akidah kita sama Allah. Jadi banyak edukasi yang harus kita sampaikan. Jadi kepada ibu-ibu teman-teman dari kader, ibu kades dan bapak dari PLKB. Jadi mudah-mudahan kita terkonek semuanya. Ada yang semacam ini kepada Bu Bidan juga semacam itu, supaya kita itu dari segi kesehatan, dari segi mental, dari segi kualitas dari individu tadi itu, insya Allah mudah-mudahan. Kalau kita itu berangkat dari semuanya yang super, ya kan, orang kita menanam sawit aja cari bibit yang super kan. Masa mau punya anak kita cari yang yang instan, yang afiran, ya kan, yang afiran. Jadi kan jadi masyarakat ini akan terbentuk apabila pribadi-pribadi ini yang baik-baik semua. Masyarakat akan menjadi baik. Kalau kita paham semuanya, insya Allah kita paham. Dari mereka mungkin tidak paham, yang mereka tidak paham. Tapi kami dari KUA itu setiap ada hal-hal yang harus diketahui oleh desa, kami selalu share baik secara PDF, surat, dan secara lisan. Dan setiap ada pertemuan pernikahan di desa-desa itu saya suka sering mendampingi dan saya kasih penyuluhan supaya apa? Kita semua dipahamkan. Jadi kembali lagi kita mohonkan sama Allah, mudah-mudahan mereka itu lebih paham, lebih ngerti, supaya kita ini mudah untuk berjalan dan usaha kita mendapatkan ridhonya Allah. Itu saja dari saya. Nanti bila teman-teman Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, saya siap untuk menjawabnya. Mudah-mudahan saya bisa. Kalau tidak bisa, kita cari bareng-bareng gitu. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Kecamatan Ayungan Mikro. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu bisa kita pahami bersama dan nanti mungkin bisa disampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin di meja sudah disediakan tadi Pak, disediakan makanan dari Ibu yang berikutnya. Silakan untuk dinikmati. Untuk selanjutnya itu sambutan